Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Besar Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita jumpa untuk membahas Al-Asmaul Husna. Kita sudah membahas dua nama Allah, pertama Allah, kedua Rabb ya. Sekarang kita lanjut ke nama Allah yang ketiga, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua nama ini nama Allah yang mulia yang berkali-kali banyak disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun nama Ar-Rahman di antaranya dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Dalam surah Al-Furqan 59, Tsumma istawa 'alal arsyir rahman. Kemudian istiwalah di atas arsy Ar-Rahman. Juga kadang-kadang Allah Azza wa Jalla menyandingkan Ar-Rahman ini dengan azab. Sebagaimana surah Maryam 45, Inni akhafu ayyamassaka azabu minar rahman. Sesungguhnya aku takut disentuh oleh azab dari Ar-Rahman. Walaupun Rahman berkaitan dengan kasih sayang, disandingkan dengan azab, ada makna dan keterkaitan yang kuat dan erat. Dalam surah An-Naba ayat 37 Allah berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Bahkan ada satu surat khusus dalam Al-Quran yang disebut dengan surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Itulah nama Allah Ar-Rahman. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. Maknanya nanti kita bahas. Adapun Ar-Rahim, umumnya Ar-Rahim tidak berdiri sendiri. Tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama muqayyad. Muqayyad itu terikat. Muqayyad itu dibatasi dengan mengaitkan Ar-Rahman dengan makhluk. Makhluknya manusia atau makhluk lain. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang-orang mukmin rahim. Kalau Rahman tidak berkaitan dengan makhluknya. Kalau Rahim berkaitan dengan makhluk. Allah rahim kepada orang-orang yang beriman. Kadang-kadang Ar-Rahim disandingkan dengan nama Allah yang lain. Disandingkan dengan Ar-Rahman seperti dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim atau Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim disandingkan. Kadang-kadang dengan nama lain. Al-Azizur Rahim. Atau Al-Ghafurur Rahim, atau Al-Barrur Rahim, atau At-Tawwabur Rahim. Pokoknya Rahim ini tidak berdiri sendiri. Selalu dikaitkan dengan makhluk
atau bersanding dengan nama Allah yang lain. Dan ini menunjukkan kalau Rahman itu sifat yang lazim, kalau Rahim sifat yang muta'addi. Makna sifat lazim adalah sifat itu dimiliki tanpa harus ada keterkaitan dengan pihak lain. Seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya Dzur Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang amat sangat luas. Mau ada yang dikasih rahmatnya, mau tidak, pokoknya dia memiliki itu. Seperti Qadir, dia berkuasa, mau ada yang dikuasainya atau tidak, ya dia sudah begitu. Tapi kalau Rahim artinya yang memberikan kasih sayangnya kepada pihak lain. Ada objek yang diberi, seperti sifat-sifat yang muta'addi itu seperti Ar-Razzaq, pemberi rizki, berarti ada tiga hal: pemberi, yang diberi, dan objek yang diberikan. Ada rizkinya, ada yang diberi rizkinya, dan ada pemberi rizkinya. Al-Wahhab. Apa arti Al-Wahhab? Maha pemberi, berarti ada yang diberi. Tidak mungkin seseorang atau sesuatu disebut maha pemberi tapi tidak ada yang diberinya, ya. Itu disebut muta'addi. Ar-Rahman sifat lazim, Ar-Rahim sifat muta'addi. Ar-Rahman disebut sifat lazim sebab dirinya sendiri, zat Allah adalah pemilik rahmat yang sangat luas. Ar-Rahim adalah zat yang memberikan rahmatnya kepada makhluknya. Itulah perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dari segi makna. Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Dengan kedua nama inilah Ummul Quran, Al-Fatihah dibuka. Dengan kedua nama inilah Al-Quran diturunkan. Ketika dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim dibacakan di satu momen, di satu aktivitas, maka momen itu, aktivitas itu akan terhindar, terlindungi, terpelihara dari keterlibatan syaitan laknatullahi alaih. Ketika seseorang akan makan, itu setan itu siap ikutan berpesta pora dengan makanan kita. Tapi pas kitanya mengucapkan bismillah terlebih dahulu, setan tidak bisa ikut makan. Ketika seseorang menutup pintu jendela dengan menyebut nama Allah, setan tidak bisa masuk atau membuka pintu atau jendela tersebut. Ketika seseorang umpamanya masuk WC kemudian menyebut nama Allah, aurat wanita itu tertutup dari pandangan setan dan seterusnya. Dengan dua nama inilah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam memulai tulisan suratnya kepada siapa? Ratu Bilqis. Begitu diterima, Ratu Bilqis membaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi SAW dan memulai pembuka setiap surat dalam Al-Quran dengan menyebut dua nama ini, dicantumkannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dua nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim sering digandengkan di banyak ayat.
yang menunjukkan tetapnya sifat rahmah bagi Allah Azza wa Jalla dan disandingkannya, digandengkannya, direndengkan kata orang Sunda, ya, disandingkan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan dua hal. Hal pertama, tetapnya sifat rahmat dalam diri Allah. Maknanya Allah pemilik rahmat yang sangat luas. Kedua, husulu atharihi wa ta'alluqihi bimu'allaqatihi. Yang kedua adalah adanya dampak, adanya efek, adanya akibat dari rahmat yang Allah miliki kepada pihak terkait di kalangan makhluknya. Ar-Rahman, pemilik rahmat yang luas, Ar-Rahim yang memberikan rahmatnya kepada makhluknya. Ya, inilah makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh karena itulah makna Ar-Rahim, Ar-Rahimu bi'ibadih. Makna Ar-Rahim adalah yang menyayangi hamba-hambanya melalui pemberian rahmatnya. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Rahim kepada orang-orang mukmin. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah kepada orang mukmin rauf dan rahim. Makanya tidak pernah ada ayat yang berbunyi huwar rahmanu bi'ibadihi huwar rahmanu bil mu'minin, tidak pernah. Rahman tidak pernah dikaitkan dengan makhluk. Tapi Rahim, innahu huwal barur rahim, innahu kana bil mu'minina raufur rahim. Ya. Makna Rahman, Rahman itu dibentuk dengan wazan fa'lan. Disebutnya sighat mubalaghah. Sighat itu bentuk kata. Mubalaghah itu yang memiliki arti berlebih-lebihan. Sangat, wah. Sehingga makna Rahman adalah ad-dalu ala sifati tsabitatil lazimatil kamilah. Adanya atau dibentuknya Rahman dengan wazan fa'lan, Rahman menunjukkan sifat yang tetap dan sangat sempurna dengan kesempurnaan yang juga sempurna. Pemilik rahmat yang sangat-sangat luas. Makanya nama Ar-Rahman tidak boleh diberikan kepada makhluk. Karena dari segi makna nggak ada makhluk yang seperti ini. Jadi tidak boleh Ar-Rahman diberikan sebagai nama atau sifat kepada makhluk. Adapun Ar-Rahim boleh diberikan kepada makhluk. Sebagaimana Allah juga mensifati Nabi kita Muhammad SAW dengan sifat Rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Rasul ini azizun alaihi ma anittum. Dia itu aziz. Boleh nama dan sifat aziz diberikan kepada makhluk. Ada anak lahir dikasih nama Aziz, boleh nggak masalah. Apapun maknanya, tapi lafadznya sama Aziz. Makna Aziz sungguh berat, ma'anitum, penderitaan yang kalian alami. Penderitaan yang dialami oleh para sahabat itu menjadi sesuatu yang memberatkan beliau secara psikis. Beliau lebih bersedih melihat penderitaan umatnya dibanding kesedihan umatnya atas penderitaan mereka sendiri. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum. Nabi ini
harisun alaikum, amat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan kepada kalian. Semua yang baik-baik sudah diterangkan, semua yang buruk-buruk sudah dilarang. Terus bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin Rasul ini rauf dan rahim. Jadi rauf, rahim, aziz sifat sekaligus nama yang Allah berikan kepada nabinya. Sama dengan Allah Sami'un Basir, manusia juga Sami'un Basir. Sifat itu diberikan dengan makna yang sama, dengan hakikat dan kaifiat yang berbeda. Makna mendengar sama, bisa menangkap suara. Makna melihat sama, bisa menangkap cahaya. Tapi bagaimana caranya, hakikatnya, laisa kamitslihi syai'un. Begitu juga dengan aziz, begitu juga dengan rauf, begitu juga dengan rahim. Allah aziz, Allah rauf, Allah rahim. Nabi juga aziz, rauf dan rahim. Tapi laisa kamitslihi syai'un, tidak sama hakikat dan kaifiatnya, ya. Jadi rahmah maknanya adalah dzur rahmatil wasi'ah. Adapun makna rahim dalun ala ta'addiha lil marhum, ay mayyarhamu bil fi'li. Rahim itu maknanya menunjukkan adanya efek kepada pihak yang dikasihi. Makna rahim adalah zat yang mengasihi dengan perbuatannya. Seluruh perbuatan Allah dan ketetapan Allah bagi makhluknya itu semua bukti rahmat Allah kepada kita semua, kepada makhluknya. Seluruh yang ada di langit dan di bumi, seluruh manfaat, kebaikan yang diraih, dirasakan oleh seluruh makhluknya. Makhluknya meraih manfaat dari banyak hal. Meraih apa yang disukainya, meraih apa yang membuat dia gembira dan bahagia, meraih kebaikan. Semuanya itu merupakan bukti rahmat Allah kepada mereka. Sebaliknya, makhluk ini banyak dihindarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari semua keburukan, dari semua kejelekan, dari semua yang madarat, dari semua bahaya, dari semua yang menakutkan. Itu pun bukti wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, kepada makhluknya. Karena tak ada yang bisa memberikan kebaikan dan manfaat kecuali Dia. Tidak ada yang bisa menghindarkan dari keburukan dan kemafsadatan kecuali Dia. Maka semua yang Allah terapkan untuk makhluknya merupakan bukti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wujud dan dampak dari rahmat Allah kepada makhluk amat sangat nyata yang tidak bisa dipungkiri. Memenuhi seluruh penjuru langit dan bumi. Memenuhi seluruh aspek batin dari makhluk. Manusia, jin, binatang, malaikat punya aspek batin. Ada aspek lahirnya, ada aspek batinnya. Aspek batinnya diantaranya perasaan, hati. Termasuk binatang. Binatang punya perasaan? Ya, punya perasaan. Punya naluri. Dan itu aspek batinnya. Itu dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan rahmat yang masuk ke dalam hati seluruh makhluk ada rasa kasih sayang. Sampai binatang terbuas sekalipun punya nggak rasa kasih sayang? Ya. Binatang buas yang hidupnya berkelompok ada solidaritas dan kasih sayang di antara sesama mereka. Saling membela, saling melindungi, saling bekerja sama. Apalagi binatang ke anaknya sendiri. Begitu anaknya lahir langsung
diberikan kepedulian, langsung diurus, disusui, dilindungi. Kalau ada yang mau mengancam keselamatan anaknya, maka induknya tampil sebagai pembela. Semuanya itu apa? Bukti adanya rasa kasih sayang dalam hati binatang kepada anaknya, kepada seluruh sesama binatang. Ya, anak ayam umpamanya lagi baru lahir, baru menetas, diurus oleh induknya, coba kita ambil 1 atau 2. Apa yang terjadi? Induknya ngabintih ke orang. Ini ada terjemahannya ngabintih. Ngabintih itu menyerang gitu ya. Untuk melindungi anaknya. Walaupun si induknya ini tahu kalau benar melawan kita dia kalah, dia bisa matinya. Ditendang sekaligus juga sekali mati merenan. Tapi demi mempertahankan anaknya, dia berani pasang ayam-ayam. Karena ayam bukan kuda. Siap melawan kita. Itu bukti adanya rasa sayang, rasa kasih. Dan ini termasuk salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga rahmat Allah nampak dalam perintah dan larangannya, dalam syariat-syariatnya. Maka syariat Allah adalah cahaya, hidayah, rahmat. Seluruh aturannya, syariatnya didasarkan pada sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk-bentuk rahmat Allah di dalam syariatnya adalah pertama, seluruh syariatnya diperuntukkan demi kebaikan manusia. Semua perintah Allah itu pasti baik bila dilaksanakan. Baik secara fisik atau secara psikis. Baik untuk kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat. Baik untuk kepentingan individu ataupun untuk kepentingan kolektif, kelompok. Itu begitu, walaupun perintahnya secara individu, sholat umpamanya. Ada enggak dampak sholat bagi kepentingan kelompok? Iya ada. Efek dari sholat, dia pasti berbuat baik, menunjukkan kemuliaan akhlak kepada sesama. Efek bagus dari sholat yang benar, dia tidak akan jahat kepada orang lain. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jiwanya sehat, raganya juga sehat dengan sholat yang benar. Saya pernah posting satu tulisan dari mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa sholat yang memenuhi 3 unsur. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah, ketiga khusyuk. Ini terapi pengobatan bagi seluruh penyakit. Penyakit termasuk penyakit lahiriah, apalagi penyakit batiniah. 3 saja perhatikan, ikhlas, jangan ada unsur ya. Kedua khusyuk, ini aspek batinnya 2, ikhlas dan khusyuk. Nah, aspek lahirnya mutaba'ah. Lakukan gerakan apapun, angkat tangan, sedekah, ruku, sujud sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu bisa mengobati banyak penyakit lahir dan penyakit batin. Demikian juga saum. Semua dunia kedokteran mengakui saum ini sehat, detoksinasi bagi tubuh, ya enggak? Oleh karena itulah di dalam setiap syariat Islam, dalam setiap perintah-perintahnya, bila dilakukan pasti memberikan maslahat. Tidak hanya untuk diri sendiri, walaupun ibadah yang Allah perintahkan ibadah yang bersifat personal kepada diri pribadi, tapi pasti dampaknya ada kepada komunitas kita, kepada kelompok masyarakat kita, kepada umat secara keseluruhan, ya. Apalagi kalau ibadah tersebut adalah ibadah yang sifatnya kolektif atau ibadah yang muta'addiyah,
Muta'adiyah itu yang melakukannya si pelaku tapi efeknya kepada pihak lain. Seperti mengajarkan ilmu, memberi nasihat, memberi infak, zakat dan sedekah. Jelas itu manfaatnya kepada orang lain. Bahkan yang ibadah-ibadah yang lazimah, makna lazimah itu yang hanya dilakukan oleh diri sendiri. Seperti baca Al-Quran, seperti berzikir, seperti sholat. Dampaknya secara sosial jelas-jelas ada dan besar. Efek dari ibadah yang Allah perintahkan. Jadi semua yang Allah perintahkan pasti baik. Berefek maslahat. Dan sebaliknya semua yang Allah larang bila dilakukan pasti buruk. Apapun itu, baik ke fisik ataupun ke psikis. Baik untuk pribadi ataupun ke orang banyak. Baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Diharamkannya judi, diharamkannya mabuk, diharamkannya mencuri, merampok, menyakiti, berzina, karena di dalamnya ada banyak keburukan yang bila dilakukan merusak banyak hal. Fisik rusak, psikis rusak, keluarga rusak, masyarakat, tatanan hidup masyarakat juga rusak. Makanya dilarang. Adanya larangan bukan untuk membelenggu dan membatasi manusia atau hamba, tapi adanya larangan itu untuk menjaga mereka dari madarat. Dan itu pasti bentuk kasih sayang, ya enggak? Jangankan Allah kepada kita atau kita kepada anak kita, kita kepada adik atau murid kita, banyak memberi larangan. Apakah larangan itu karena benci? Kak, saya nggak suka kamu bahagia. Dilarang begini, biar bete. Apakah begitu? Enggak. Tapi karena sayang. Karena cinta. Anak kita yang masih balita ngambil pisau. Kita ambil ya. Kita melarang dia. Nyonyo peso. Naon nyonyo teh? Menyoo pisau. Memain-main dengan pisau. Apakah untuk membatasi kesenangan si anak? Bukan. Karena sayang. Yang efek buruknya tidak kepikiran sama si anak. Kita lebih baik melihat anak kita nangis karena ingin pisau daripada melihat anak kita terluka dengan pisau tersebut. Maka kita ambil. Dan kita wanti-wanti jangan pegang ini ya. Melarang itu karena sayang. Bukan karena untuk membatasi. Itu kita kepada anak kita. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semua larangan yang Allah berikan dalam syariat. Dalam rangka memelihara agama kita. Dalam rangka memelihara akal kita. Dalam rangka memelihara kehormatan kita. Badan kita, akhlak kita, harta kita. Dari seluruh keburukan dan hal-hal yang berbahaya. Terus kasih sayang Allah atau rahmat Allah dalam syariatnya terlihat juga dari adanya tashilat dan taisirat. Tashilat itu kemudahan. Taisirat itu perkara-perkara yang gampang. Adanya dispensasi. Adanya keringanan. Terutama bagi orang-orang yang memiliki uzur. Ketika safar, ada kerepotan yang kita alami di tengah safar. Dibolehkannya buka saum walaupun di Ramadan. Dibolehkannya menjamak dan mengqashar sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Dan seterusnya. Tidak adanya air, dibolehkannya bertayamum walaupun dalam keadaan junub. Bahkan ketika seseorang tidak bisa wudu, tidak bisa mandi, tidak bisa tayamum karena keadaan, maka tetap dia boleh sholat walaupun badannya berhadas, badannya bernajis, karena ketidakmampuan dia mensucikan dirinya dari hadas dan najis.
Contohnya umpamanya orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Di badannya dipasang berbagai macam alatnya. Nggak bisa dicopot tuh. Jadi nggak bisa ke WC BAB, BAK di sana. Diurus oleh suster. Kemudian pasti mungkin saja tidak bersih. Tidak bisa mandi karena memang tidak boleh. Tidak bisa bertayamum, nggak boleh. Itu ruangan steril ya nggak? Nggak bisa kita ambilin tanah, ayo tayamum. Dokter ngamuk nanti. Steril itu. Orang masuk ke sana juga pakaiannya harus pakai pakaian khusus. Datang waktu sholat, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, apalagi mandi. Sementara badan penuh najis, sementara badan berhadas, bahkan sangat mungkin ketika sakitnya pun dia mimpi sampai junub. Datang waktu sholat, maka gugur kewajiban bersuci karena tidak mampu tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sholatlah walaupun tidak suci. Sah sholatnya, sempurna, tidak ada yang kurang sebagaimana sholatnya orang-orang sehat. Itu bentuk kasih sayang Allah di dalam syariatnya kepada makhluknya. Belum lagi, banyak amal-amal yang enteng dan ringan. Tidak harus mengeluarkan tenaga yang besar. Tidak memakan waktu yang lama. Tidak membuat kita ngos-ngosan. Tidak membuat kita harus tipe bergeg dan tipe pereket. Tidak perlu biaya. Tidak perlu pulsa. Tidak perlu kuota. Sambil merem, sambil berbaring, beramal-amal ringan. Tapi pahalanya sangat besar. Kalimatan. Ya. Thaqilatani fil mizan, khafifatani al lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat sangat enteng di lisan, sangat berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Mengatakan apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi ada beberapa amalan enteng tapi pahalanya amat sangat besar. Dan itu salah satu rahmat, kasih sayang Allah kepada hambanya. Bahkan salah satu di antara kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hamba dalam syariatnya adalah kalau satu kebaikan kita lakukan pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau ada satu keburukan kita lakukan, dosanya hanya 1. Kalau kebaikan itu hanya baru niat, sudah ditulis. Satu kebaikan, ternyata cancel, bedok, nggak jadi. Nggak jadi dilaksanakan karena mungkin malas atau karena nggak ada uzur pokoknya. Maka niat yang baik yang sudah dicatatkan pun tadi tetap tidak dihapus. Tapi kalau nggak jadinya itu ada uzur, dia sudah punya niat, sudah usaha, ada penghalang di luar kemampuan dia. Akhirnya itu kebaikan yang sudah diniatkan dia tidak jadi dilaksanakan, maka tetap pahalanya utuh 10 kali lipat. Kita umpamanya pas azan duhur sudah wudu ya. Ambil gamis, ambil kopiah, ambil botol, disemprotkan parfum 1 botol habis. Mau ke mana? Mau ke masjid. Salat berjamaah di masjid. Pas baru begitu gebret hujan badag. Nggak jadi ke masjid. Akhirnya dia salatnya di rumah. Karena ada uzur. Pahala salat di masjid berjamaahnya dapat apa tidak? Dapat. Karena ada uzur. Ya. Jadi sayangnya Allah kepada makhluk sampai seperti itu. Di antara bentuk rahmat Allah kepada makhluk dalam syariatnya adalah bila seorang sudah berdosa segede apapun itu dosa,
lalu dia tobat, dihapus seluruh dosa-dosa tanpa tersisa, plus dikasih pahala atas tobatnya. Bersih lagi dia. Jelas sekali nampak dan terasa rahmat dan kasih sayang Allah di dalam syariat-syariatnya, dan banyak lagi data-data lain yang menjelaskan penuhnya syariat ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal rahmat yang Allah turunkan di dunia ini hanya 1/100 dari rahmat Allah, dan 1/100 ini dibagi ke seluruh makhluk. 99-nya nanti ditahan, tidak dulu Allah berikan kepada makhluk. Ini satu aja dibagi-bagi ke malaikat, ke manusia, ke jin, ke binatang, semuanya dapat. Satu rahmat ini. Dengan satu rahmat yang terbagi-bagi inilah binatang pun saling menyayangi, saling mengasihi. Seekor binatang buas seperti macan, seperti harimau, seperti singa, seperti ular, karena ada rahmatnya ini tidak akan mungkin membunuh dan memakan anaknya sendiri. Ini satu rahmat yang terbagi-bagi ke makhluk yang jumlahnya tak terkira saking banyaknya. Manusia aja entah berapa triliun dari awal sampai akhir. Belum para malaikat, belum para jin, belum para binatang yang pasti jumlah binatang jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Dari mulai binatang besar, gajah, sampai binatang kecil, bakteri gitu. Itu entah berapa triliun. Gak bisa dihitung. Itu dapat rahmat Allah. Terbagi-bagi dari satu ini. 99 bayangkan. Nanti Allah tanda khusus diberikan kepada orang-orang mukmin di surga. Makanya keindahan, kebahagiaan di surga itu Masya Allah luar biasa ya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam fabiha yata'atafuna wabiha yatarahamuna wabiha ta'tiful wahsh ala waladih wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan dan Allah bagi-bagi di antara para jin, manusia, binatang-binatang ternak, binatang-binatang buas. Dengan satu rahmat yang terbagi-bagi ini, mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi. Dan dengan satu rahmat yang terbagi-bagi ini, seekor binatang buas menyayangi dan melindungi anaknya. Dan Allah akhirkan, Allah tunda 99 rahmat. Dan nanti Allah akan mengasihi orang-orang mukmin dengan 99 rahmat tersebut di surga. Bayangkan, baru satu terbagi-bagi saja. Rahmat yang sampai kepada Allah di dunia ini, dari satu rahmat yang Allah turunkan yang terbagi-bagi tadi, kita mungkin kebagian 0,0000000 atau berapa? 1 gitu persennya. Tapi dengan itu pun kita sudah terasa ya dampak rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Bayangkan 99 dibagi kepada sekelompok kecil orang-orang mukmin di surga. Lebih banyak mana penghuni surga dan neraka? Lebih banyak neraka. Karena di antara manusia sedikit yang bersyukur, sedikit yang mukmin.
Oleh karena itu lebih sedikit yang masuk surganya daripada yang masuk neraka. Nah, jumlah penghuni surga yang lebih sedikit itu memperoleh rahmat 99 kepada mereka dibagi dengan kadar yang berbeda. Tentu saja kadar kenikmatan orang yang berada di surga Firdaus tertinggi berbeda dengan kadar kenikmatan yang diberikan kepada surga di tingkat yang lebih rendah. Tapi serendah-rendahnya tingkatan di surga tidak ada bandingannya di dunia ini ya. Inilah 99 rahmat yang tidak bisa diungkapkan secara lisan. Allah akan mengasihi orang-orang mukmin nanti ya. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-A'raf 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in sa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yuqinun. Rahmatku mencakup segala sesuatu dan aku akan tetapkan rahmatku tersebut. Rahmat yang 99 itu akan aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, semakin seorang hamba besar kadar ketaatannya kepada Allah, semakin dekat hubungannya dengan Allah, semakin besar bagian rahmat yang Allah akan berikan kepada dia. Jadi besar kecilnya rahmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin dunia sampai akhirat tergantung apa? Amal kita, ketaatan kita, kedekatan kita. Sejauh mana, sedekat apa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Makin dekat, makin taat, makin takwa, makin besar rahmat yang Allah berikan kepada dia. Allah berfirman dalam Al-An'am 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh barakah. Maka ikuti Quran itu dan bertakwalah agar kalian memperoleh rahmat. Jadi cara untuk memperoleh rahmat berdasarkan ayat ini, ikuti Quran, bertakwalah kepada Allah. Allah akan kasih rahmat. Kata-kata la'alla, bahasa kitanya kan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan dalam bahasa kita pasti dapat apa tidak? Nah, tidak dalam bahasa kita. Tapi la'alla dalam bahasa Arab itu pasti. Itu mengharapkan sesuatu yang pasti. Setiap la'ala maknanya pasti. Ikuti oleh kalian Quran dan bertakwalah, pasti kamu ini akan memperoleh rahmat. Surah An-Nur 56. Allah pun berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Kalau tadi cara memperoleh rahmat itu ikuti Quran, bertakwa akan dapat rahmat. Di ayat ini beda lagi. Dirikan olehmu sholat, tunaikan olehmu zakat, taati olehmu rasul, maka pasti kamu akan memperoleh rahmat. Ini sholat, zakat, taat kepada rasul. Yang tadi ikuti Quran, takwa, itu akan dapat rahmat. 5 poin tuh. Ayat tadi dengan ayat ini saling melengkapi. Bukan saling kontradiksi, bukan. Tapi saling melengkapi. Dalam Al-A'raf 56 Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Salah satu cara agar Allah memberikan rahmat kepada kita, banyaklah berbuat baik. Banyaklah berbuat ihsan kepada sesama manusia. Karena Allah menyatakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsin. Rahmat itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak.
yang menjelaskan beberapa amalan pengundang turunnya rahmat. Termasuk ngaji seperti ini, kalau kaum muslimin ngumpul di sebuah masjid mengupas ayat dan sunnah, maka salah satu yang akan Allah turunkan adalah rahmat. Wa unzilat alaihimur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan curahkan kepada mereka rahmat. Dalam salah satu hadis disebutkan, hadisnya sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, qudima 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sabi. Fa idza imra'atun minas sabbi tabtaghi idza wajadat sabiyan fis sabbi akhadathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Kata Umar, didatangkan oleh Nabi SAW beberapa tawanan perang. Ada laki, ada perempuan. Yang kalah perang tertangkap, gak sempat kabur, gak mati, tertangkap, ditawan. Didatangkan kepada Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang wanita, dia mencari-cari anaknya. Dan ketika anaknya ditemukan di tengah-tengah kumpulan para tawanan, lalu dia ambil, lalu dia lekatkan ke badannya, lalu dia susui anaknya itu. Disusui. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Bagaimana menurut pendapat kamu? Apakah mungkin wanita yang sedang menyusui anaknya tersebut berani melemparkan anaknya ke dalam api? Dijawab oleh para sahabat, la wallahi, demi Allah tidak mungkin. Wahia taqdiru ala alla tatrahu. Jadi tidak mungkin mampu, nggak mungkin tega si ibu itu melemparkan anaknya, saking sayangnya. Coba ikhwan yang sudah laku ya, tanya ke istrinya yang sudah pernah punya anak ketika menyusui. Bagaimana perasaan seorang ibu kepada anak yang lagi disusui? Ibu kepada anak sayang, cinta. Lebih besar lagi cinta kasih sayang kepada anak itu ketika apa? Ketika menyusui. Ada komunikasi batin tuh ketika disusui itu. Ya, dipelong, ditatap, diusap gitu ya, diperiksa ramo-ramona utuh tidak gitu ya. Ramo ini nih jarinya dihitung 5 benar. Lihat semuanya, ditatap, diusap. Kasih sayang seorang ibu kepada anak terbesar itu ketika menyusui. Seolah-olah ada komunikasi batin antara si ibu dengan si anak. Tanya coba, ibu-ibu betul apa benar? Ada yang ngejawab betul, ada yang ngejawab benar, nggak sepakat. Itu begitu. Mungkin nggak kata Nabi SAW, ibu itu berani melemparkan anaknya ke dalam api? Dijawab, la wallahi tidak. Apa kata beliau? Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadha biwaladiha. Demi Allah, Allah itu jauh lebih sayang, lebih cinta kepada hamba-hambanya dibanding cinta ibu ini kepada anak yang disusuinya. Kalau ibu tersebut nggak berani melemparkan anaknya yang sedang disusui ke dalam api, apalagi Allah SWT kepada hamba-hambanya, dan itu merupakan bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Ada satu hal yang perlu diperjelas. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila diidhafatkan, rahmat bila diidhafatkan kepada Allah, dia idhafatkan itu disandarkan. Rahmatullah, rahmatuna, rahmati kayak gitu. Itu ada 2 macam. Pertama, rahmah amah, rahmat umum.
Rahmat umum ini selalu atau seringkali disandingkan dengan ilmu. Seperti dalam Ghafir ayat 7. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Maknanya, seluruh ilmu Allah sampai kepada segala sesuatu di alam jagat raya ini. Artinya atau maksudnya Allah mengetahui semuanya. Yang detil, yang rinci, yang kecil pun tahu. Apa yang ada di atas langit, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit, apa yang ada di atas tanah, apa yang ada di dalam tanah, apa yang masuk ke tanah, apa yang naik dari tanah ke permukaan, semuanya Allah tahu. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir." Surah Al-Hadid. Kata Allah, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Lalu Allah istiwa di atas arsy. Di atas arsy tidak ada apa-apa kecuali Allah. Arsy makhluk tertinggi. Di bawah arsy, nah ini ada langit. Di bawah arsy ada air, di bawah air ada kursi, di bawah kursi Allah ada air lagi, di bawah air itu ada langit ke-7, di bawah langit ke-7 ada air, di bawah air itu ada langit ke-6, terus begitu sampai langit terdekat. Tertinggi itu arsy, Allah istiwa di atas arsy. Sekalipun Allah istiwa di atas arsy, ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang masuk ke dalam tanah dan apa yang keluar dari tanah. Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Ini yang dimaksud ilmu Allah mencakup segala sesuatu, artinya segala sesuatu diketahui oleh Allah. Ilmu Allah menjangkau, mengetahui semuanya secara detail, lahirnya ataupun batinnya. Nah, apa yang diketahui oleh Allah dari seluruh makhluknya, rahmat Allah pun sampai kepadanya. Ini yang dimaksud Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmu mencakup segala sesuatu. Segala sesuatu diketahui oleh Allah dan segala sesuatu rahmat Allah sampai kepadanya. Dan inilah rahmat yang umum kepada manusia, malaikat, jin, binatang, benda-benda mati. Rahmat Allah sampai, termasuk orang kafir. Tapi rahmat yang Allah berikan kepada orang kafir dan juga binatang, rahmat badaniyah, jasadiyah, dunyawiyah. Rahmatnya hanya berkaitan dengan kepentingan jasad, kepentingan badan, kepentingan duniawi mereka, dengan cara diberilah mereka kehidupan, diberilah kesehatan, diberilah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, harta, jabatan, kekuasaan, pangkat, popularitas, dan sejenisnya. Ada di alam jagat raya ini orang kafir yang hidup? Ya banyak. Ada yang sehat? Banyak. Ada yang kaya? Yang paling kaya itu orang kafir. Ada yang berkuasa orang kafir? Yang paling berkuasa orang kafir. Itu rahmat Allah kepada mereka. Dan ini rahmat yang umum Allah berikan, bukan wujud dari cinta Allah kepada mereka.
Ini yang disebut rahmat amah pertama. Diberikan kepada seluruh makhluk, bahkan kepada binatang. Termasuk orang kafir yang ingkar, orang musyrik yang menduakan Allah dalam hal ibadah. Bahkan kepada ateis yang tidak mengakui keberadaan Allah Azza wa Jalla. Allah kasih rahmat. Kedua, asa bau gosong nih, ada yang masak nggak? Kecium? Jangan-jangan ada yang ngecas, lupa overcharge. Kedua, rahmah khasah, rahmat khusus adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang mukmin. Mencakup rahmat jasadiyah, badaniyah, dunyawiyah plus batiniyah, imaniyah, ukhrawiyah, diniyah. Rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin ini mencakup jasad, badan, kepentingan duniawi, plus ada plusnya tuh ditambah batin dan ukhrawi. Badannya diberikan kehidupan, kesehatan, diberi makanan, minuman, tempat tinggal, diberikan juga kemampuan untuk ini dan itu, untuk kepentingan duniawi. Ada orang mukmin yang kaya? Ada. Di sini juga mungkin banyak yang kaya, alhamdulillah, cuma belum nyumbang ke ma'had. Tapi setelah ini insya Allah penuh, setelah ini banyak transfer insya Allah. Ya kita sudah mulai pembangunan tuh. Tahun depan ma'had sudah dibuka insya Allah. Jariah ya, jariah. Jadi banyak yang kaya di sini juga. Cuma belum. Yang belum mah, yang sudah nyumbang ada ya. Kita sudah share poster dengan nomor rekeningnya. Segera diisi. Itu bukan pajangan biasa ya, pajangan spesial. Transfer ya. Jadi orang mukmin banyak yang sehat, yang kaya, yang memiliki kemampuan untuk ini dan itu. Plus diberinya hal yang tidak Allah berikan kepada orang kafir, yaitu rahmah imaniyah, diniyah, ukhrawiyah. Diberi iman, diberi hidayah, diberi taufik untuk melakukan ketaatan, diberikan hidayah untuk mudah dalam melakukan kebaikan, diberikan hidayah juga untuk enteng ringan dalam menyumbang ma'had. Itu spesial itu. Dan itu di dunianya. Di akhiratnya orang-orang seperti itu akan mudah dihisab. Terhindar dari penderitaan di alam mahsyar. Ketika dibagi buku catatan amal perbuatan mereka, mereka akan menerima dengan tangan kanan dengan wajah yang sumringah. Karena berbahagia, ha'umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishati radiyah, fi jannatin 'aliyah. Ya. Ketika dibuka catatan, wah, baca nih buku catatan amal saya. Semuanya bagus, ya. Dia senang, dia gembira, dia bahagia. Ketika menyeberang Sirat, dia akan menyeberang secepat kilat, minimal selamat sampai ke seberang. Dan itu rahmat yang Allah khususkan bagi hamba-hamba tertentu sampai berakhir selamatnya mereka dari azab neraka dan masuknya mereka ke dalam surga yang penuh kemuliaan. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang diberi rahmat yang khusus ini. Rahmat imaniyah, ukhrawiyah dan diniyah, ya. Yang memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk nyumbang ke ma'had. Kadinya deui atuh, da keheul atuh da.
Inilah penjelasan tentang dua sifat Allah, Rahman dan Rahim. Cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjut ke Al-Hayyu dan Al-Qayyum di Selasa yang akan datang ya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ustaz, mohon ingatkan kami kembali apa makna sholat sesungguhnya. Ini mah harus satu daurah. Salat secara bahasa artinya doa. Secara istilah salat adalah ibadah tertentu yang diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam dengan amalan-amalan dan bacaan yang ditentukan. Hakikat salat adalah komunikasi seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, dan efek dari sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar dan seterusnya. Menerima pemberian berupa makanan dari non-muslim yang profesinya sebagai mucikari dan pekerja dunia malam, apa yang harus dilakukan dengan makanan tersebut? Sebaiknya sedekahkan, infakkan kepada fuqara dan masakin ya. Hindarkan. Ustaz, jika fulanah bangun pagi sekali sebelum adzan dan dapat melaksanakan qobliyah subuh, sedangkan suami fulanah masih tidur, dibangunkan untuk pergi ke masjid, susah sekali, banjur gitu. Padahal tempat tinggal mereka tepat di belakang masjid. Apakah istri akan ikut berdosa jika sudah membangunkan tapi suami tidak bisa bangun lagi? Mati dong. Apakah istri ikut berdosa jika suami sudah membangunkan tetapi suami tidak bisa bangun lagi? Oh, bangun pagi. Bangun pagi, P bukan L. Istri takut kelak di akhirat suami akan menuntut istri karena tidak memaksa suami untuk pergi ke masjid. Bangunkan terus ya. Semoga Allah merahmati, kata Nabi SAW. Padahal ini tahajud loh. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun kemudian dia mencipratkan airnya ke wajah istrinya untuk membangunkan sholat malam. Dan sebaliknya semoga Allah juga merahmati seorang istri yang bangun kemudian mencipratkan air ke wajah suaminya untuk bangun malam ya. Bangunkan itu padahal tahajud, apalagi ini yang wajib. Kalau tahajud sunnah, kalau ini fardu, sholat subuh berjamaah di masjid. Bangunkan ya, cipratkan air atau basahi tangan kita dengan air, usapkan ke wajahnya, ke wajah suami ya. Afan Ustaz, ana pernah baca artikel Dr. Fulan. Di sini ditulis tapi nggak saya baca. Bukan orang Indonesia. Tapi kalau disebut pasti dikenal. Kata dia kalau KPR ribanya dibolehkan asal rumah pertama. Kalau yang kedua dan ketiga baru diharamkan. Apa ini sahih? Tidak sahih. Dia bukan mujtahid. Ya. Jadi memiliki rumah tidaklah wajib. Asal tinggal. Ya, bisa ngontrak, bisa nebeng di mertua indah gratis. Tapi kalau harus memiliki rumah dengan riba, maka tidak membuat ribanya itu menjadi halal. Sama sekali tidak.
mengedarkan kotak infak pada saat khatib Jumatan, pada saat khatib berkhutbah, apakah bisa mengancam keutuhan pahala Jumat? Ya, itu mengganggu. Apalagi yang dimasukkan koin, ceng gitu ya. Terkait salah satu riwayat Muslim, bila menyentuh kerikil saja tercela, apalagi sampai masukkan uang lalu menggeser kotak pada jam. Ya, itu mengganggu. Banyak jamaah mungkin bete atau khatibnya kurang menarik, buka HP ketika khutbah. Ada yang begitu? Nggak boleh. Haram bagi dia, ya, berdosa membuka HP ketika khutbah. Malah saya sempat nge-WA seseorang hari Jumat sekitar jam 10 atau jam 11 sebelum Jumat. Dibalas, lagi di mana? Maaf saya lagi Jumatan ini Ustaz. Loh, kok Jumatan di Bali? Oh, ternyata sudah di sana. Tapi lagi khutbah. Dia ngejawab chat saya. Nggak boleh seperti itu ya. Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari pemirsa Hasan TV Ustaz. Beliau bertanya dari Ibu Eka di Bandung, pemirsa Hasan TV tapi. Pak Ustaz, akhir-akhir ini anak sholat sambil duduk karena semua badan nyeri dan kalau lama berdiri sedihnya pergelangan kaki sakit, kalau duduk di lantai kaki kanan tidak bisa ditekuk. Anak takut apa diperbolehkan Ustaz? Walau sering mendengar boleh, tapi hati takut nggak nyaman, takut nggak diterima. Bagaimana cara membuat hati saya bisa tenang dan nyaman untuk sholat sambil duduk Ustaz? Silakan. Iya, barakallahu fik Ibu Fulanah. Bu Eka. Bu Eka melalui Ahsan TV ya. Ahsan TV tidak tersapa tadi ya. Pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, selamat bergabung walaupun telat. Kalau ada uzur tidak mampu sholat berdiri, boleh sambil duduk. Atau mampu berdiri tapi berat. Atau mampu duduk tapi sakit, tapi bisa ditahan. Maka boleh ngambil uzur. Boleh ngambil uzur. Ya, sakit sambil berdiri, boleh sambil duduk. Sakit sambil duduk, boleh sambil berbaring. Dan kalau ada uzur itu rukhsah, keringanan, dispensasi dari syariat. Dan ketika kita ambil itu dispensasi, Allah amat sangat suka. Allah itu sangat suka kalau rukhsahnya diambil, sebagaimana Allah sangat benci kalau dia didurhakai. Kalau didurhakai benci, kalau rukhsahnya diambil Allah suka. Malah sebagian ulama ada yang mewajibkan mengambil rukhsah. Sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil sebuah riwayat, "Man lam ya'khudh rukhsatan min Allah fa 'alaihi minal itsm mithla jabalil Uhud," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tidak mengambil rukhsah dari Allah, dia menanggung dosa sebesar gunung Uhud. Wallahu alam kesahihan hadis ini, tapi ini yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yang menunjukkan mengambil rukhsah itu lebih disukai. Maka tenangkan, yakinkan, tentramkan jiwa kita ketika mengambil rukhsah dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita musafir, kita sholat 2 rakaat di qasar, jangan ada keraguan. Ini teh afdol apa tidak ya? Biasanya 4 kok jadi 2, asal teu pararuguh kan gitu ya. Maka yakinkan ini yang terafdal. Ketika kita sholat sambil berdiri menderita, bisa sih kuat tapi sambil nyengir. Ambil rukhsah. Sholatlah sambil duduk, yakini ini yang terbaik, terafdal bagi kita. Hilangkan keraguan-raguan. Karena Allah amat sangat suka kalau rukhsahnya diambil oleh kita ya. Wallahu a'lam. Begitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, apa boleh menyebut asma-asma Allah pada saat berdoa dalam sujud atau setelah tahiyat akhir?
Apakah boleh dalam satu sholat memvariasikan bacaan? Misal pada ruku, rakaat pertama Subhana Rabbiyal Azim, di rakaat kedua Subhanakallahumma bihamdika, dan seterusnya. Pertama, bahwa doa pokok ruku dan sujud adalah tasbih. Ruku Subhana Rabbiyal Azim, sujud Subhana Rabbiyal A'la. Itu doa pokoknya. Selain itu, doa ruku dan sujud yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah doa tambahan yang dianjurkan. Termasuk baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu doa tambahan seusai tasbih, baik subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal azim. Ya. Itu penjelasan Syekh bin Baz rahimahullahu taala memadukan, menyatukan dua doa ini. Subhana rabbiyal a'lanya terlebih dahulu, baru subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirlinya kemudian, karena itu doa tambahan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak doa dalam sujud, ya, termasuk juga di dalam ruku. Maka padukan. Jangan hanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, tapi tasbihnya tidak dibaca. Makanya ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, lalu Nabi membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujudnya, lalu beliau menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan doa subhana rabbiyal a'la itu dalam setiap sujud-sujud kalian. Kalau ada doa lain yang mau ditambahkan, tambahkan setelah membaca subhana rabbiyal a'la, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau manusia akan berada di surga sesuai akhir yang surat yang dibaca. KL itu kalau gitu ya. Kalau manusia akan berada di surga. Kalau manusia akan berada di surga sesuai akhir yang surat yang dibaca. Apakah kalau tidak bisa baca Al-Quran tidak akan masuk surga? Iya. Siapa yang tidak bisa membaca Al-Quran karena malas belajar tidak akan mungkin masuk surga. Karena membaca Al-Quran wajib. Bagaimana dia bisa membaca Al-Quran, mengamalkan isinya kalau tidak bisa baca? Berarti tidak pernah baca kan? Apa yang dia baca dalam sholat? Fatihah, oke, dia hafal. Surat-surat pendek dia hafal. Tapi pertama tajwid makhrajnya benar enggak? Jangan salah. Kalau salah sudah saya bilang bisa salah arti. Yang kedua, enggak akan mungkin ada penghayatan. Kalau enggak ada penghayatan dalam sholat, mustahil bisa khusyuk. Kalau tidak bisa khusyuk, terkena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Oleh karena itulah maka yang tidak bisa membaca Al-Quran, jangan berharap dia akan masuk surga secara langsung. Karena ibadah-ibadahnya mungkin gak berkualitas, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak berdampak dalam kehidupan, tidak berdampak pada akhlak, karakter, tingkah laku gitu ya. Jadi sholat, maksiat, nggak ada perubahan. Ini ditolak sholatnya dan akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Belajarlah baca Al-Quran. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dari hamba Allah di Purwakarta. Beliau bertanya, apakah pelaku bid'ah termasuk dosa besar? Bagaimana kalau belum sempat taubat, sudah meninggal? Apakah dapat syafaat dari Nabi SAW? Dan apakah doa anaknya sampai kepada orang tua yang melakukan bid'ah tersebut? Syukron dari hamba Allah di Purwakarta. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, kebid'ahan dosa besar. Itu di atas dosa maksiat. Karena perbuatan jahatnya dilakukan kepada Allah dan Rasulnya. Merubah, menambah, mengurangi syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kejahatannya kepada Allah. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan,
al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'asi. Bahwa kebid'ahan itu lebih disukai oleh setan daripada maksiat. Kenapa? Pertama, dosanya lebih besar. Kedua nih, orang ahli maksiat sadar itu dosa, sadar itu maksiat, dan dia ingin berhenti. Suatu saat mungkin taubat. Kalau pelaku kebid'ahan sadar nggak bahwa itu salah? Enggak, merasa benar, merasa ibadah yang agung. Makanya pas dilarang ngambek dia, memusuhi dia, membenci dia. Kalau merasa benar, mungkin nggak dia tobat? Nggak mungkin tobat. Tobat dari apa kok saya benar? Makanya ahlul bidah tidak diharapkan taubatnya kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada dia. Ya, berdasarkan hal itulah maka itu lebih disukai oleh setan laknatullahi alaih. Ya. Ketiga, ahli maksiat jarang yang mengajak orang lain dengan kebanggaan untuk berbuat maksiat bersama dirinya. Kalau pelaku kebid'ahan, dia yakin itu benar, yakin itu baik, diajarkan, didoktrinkan, ditanamkan fanatisme yang kuat. Siap mati demi membela amalan yang dilakukannya, ya. Oleh karena itulah maka itu dosa besar, bukan dosa kecil. Imam Az-Zahabi memasukkan kebid'ahan ke dalam al-kabair atau dosa besar. Nah, bila dia mati tidak sempat tobat gimana? Apakah akan masuk surga atau neraka atau pasti masuk neraka? Tidak pasti masuk neraka. Sebagaimana pelaku dosa besar. Apakah itu ada ancaman masuk neraka? Kebid'ahan diancam dengan neraka. Dosa-dosa besar diancam dengan neraka. Ghibah yang biasa dilakukan ibu-ibu juga diancam ya. Di alam kuburnya, di alam nerakanya itu diancam. Tapi apakah begitu mati tidak tobat pasti ke neraka dulu? Tidak langsung ke surga? Enggak. Nanti dikalkulasi. Mungkin enggak dapat syafaat? Mungkin dapat syafaat. Ya. Dikalkulasi dulu. Amal ibadahnya, pahalanya berapa, dosa kebid'ahannya, dosa besarnya, dosa segala macamnya ditimbang. Ya, nanti setelah diperhitungkan dengan adanya syafaat. Syafaat dari Nabi SAW, syafaat dari anaknya, syafaat dari gurunya, syafaat dari sesama mukmin. Ya. Apakah anaknya ahlus sunnah, orang tuanya pelaku kebid'ahan dan mati dalam keadaan demikian, doanya sampai insya Allah membantu, doakan selama orang tuanya tidak mati dalam keadaan kafir atau musyrik, dan kebid'ahan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dia tetap muslim. Wajib kita doakan kebaikan, doakan ampunan, doakan rahmat setelah mati, doakan hidayah ketika masih hidupnya, ya. Seperti itu tetap insya Allah bakal sampai. Terakhir ya, Ustaz, apakah bila ini pertanyaan titipan, apabila seorang wanita dinikahi jadi istri kedua, nikahnya sirri, tidak ada catatan apapun hitam di atas putih. Ketika nikah dihadiri wali perempuan dan seorang yang menikahkan, yang menikahkannya seorang ustadz. Maksudnya ustadz ini saksi atau jadi lebeknya atau jadi walinya, kan walinya ada tadi ya. Sekarang pengen cerai, apakah wali dan ustadz tersebut harus dihadirkan kembali? Alasan cerai sudah tidak mau jadi istri simpanan. Awalnya mau. Iya, barakallahu fiik. Pertama, menikah secara sirri. Makna sirri sekarang ini artinya di bawah tangan. Tidak tercatat secara resmi di KUA, di Kemenag. Walaupun rame-rame,
Walaupun orang tuanya hadir, mengundang kerabat, ya, ada walimah. Tapi kalau tidak resmi biasanya dianggap tetap sirri gitu ya. Sebaliknya kalau tercatat di KUA, walaupun diem-diem, hanya keluarga dekat 10 orang di KUA tercatat nikah, dirahasiakan. Tidak disebut siri ya, resmi gitu. Padahal siri itu maknanya rahasia. Merahasiakan pernikahan. Tidak memberitahukan ya. Makna siri dengan makna rahasia bertolak belakang dengan sunnah. A'linun nikah. Umumkan oleh kalian berita pernikahan. Sunnahnya nikah itu diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, siri berarti bertolak belakang dengan sunnah. Tapi tetap nikahnya sah selama rukun syaratnya terpenuhi. Ada wali, ya. Kemudian ada ijab kabul, ya. Ada saksi gitu, ada maharnya, prung sudah. Maka nikahnya sah. Walaupun bertolak belakang dengan sunnah. Kalau melakukan hubungan suami istri ya sah, tidak berdosa, tidak dianggap zina. Karena sudah menikah. Adapun bertolak belakang dengan sunnahnya itu perkara lain yang tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan itu. Ya. Nah, ada masalah nikah siri tidak ada dokumentasi pernikahan berupa surat nikah. Otomatis masalahnya apa? Kalau nanti punya anak, anaknya susah untuk bikin akte lahir. Salah satu syarat bikin akte kelahiran ada surat nikah kedua orang tuanya. Nggak ada akte lahir, mau sekolah ini harus ada. Mau haji, mau umroh, mau sekolah ke luar negeri, bikin paspor. Salah satu syaratnya akte kelahiran harus ada, ya. Bikin SIM harus ada akte enggaknya? Enggak ya. Harus ada KTP aja. Tapi paspor harus, ya. Itu bermasalah. Kasihan anak jadi korban. Oleh karena itu, maka walaupun secara syar'i sah, tapi akan banyak masalah. Jangan menikah secara siri. Nah sekarang pingin cerai, apakah wali dan usahanya harus dihadirkan? Enggak, jangankan siri. Nikah resmi, pestanya 7 hari 7 malam, semua orang tahu. Pas mau cerai, apakah harus dihadirkan lagi wali dan kawannya? Enggak. Itu prosedurnya beda lagi. Cerai mah cerai aja, kemudian ajukan gugatan cerai ke pengadilan, nanti keluar surat cerai. Adapun orang yang dulu hadir ikut pesta harus hadir, enggak perlu. Riweuh atau gitu mah ya. Ya cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.